Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Kota Jakarta. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Saya sudah berada di stasiun Gambir. Saya akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung dengan kereta api yang bisa dibilang banyak saingan dan lagi rutenya lagi banyak diperbincangkan, yaitu kereta api Parahyangan rute Gambir ke Bandung. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dan channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Saat ini stasiun Gambir kondisinya masih belum terlalu ramai karena kebanyakan kereta berangkatnya jam kereta masih pada jam 8 keberangkatannya kebanyakan ya. Jadi ini jam setengah 7 masih cukup sepi. Dan kereta api Parahyangan sendiri sebenarnya kereta api yang sudah cukup lama melayani rute Jakarta Bandung pulang pergi, dan sempat naik turun juga dari dulu awalnya itu bisa dibilang rame banyak sekali frekuensi perjalanannya, dan sekarang mulai tergantikan oleh jalan tol yang lebih cepat dan banyaknya transportasi umum lain seperti bus dan travel yang waktu tempuh juga bersaing. Dan juga kalau yang lebih cepat lagi ada kereta api bus kereta cepat Jakarta Bandung dengan waktu tempuh yang kurang dari 1 jam. Sedangkan kereta Parahyangan ini waktu tempuhnya masih sekitar 3 jam kurang karena di jalur Purwakarta sampai ke Padalarang itu jalur berkelok-kelok dan tidak bisa kecepatan tinggi untuk keretanya. Dan jadwal kereta Parahyangan sendiri cukup banyak, cuman tidak merata. Jadi pagi itu cukup banyak dari jam setengah 8, terus jam 9 juga ada, jam 10. Terus di sela-selanya ada kereta Papandayan jam setengah 7 itu paling pertama dari Gambir. Terus jam setengah 9 ada kereta Pangandaran, itu masing-masing tujuan ke Garut dan ke Banjar lewat Bandung juga. Jadi setelah dari kereta Parahyangan, Papandayan, dan Pangandaran itu setelahnya jam 10-an tuh kosong sampai siang atau sore baru ada lagi kereta Parahyangan yang lainnya. Jadi jadwalnya bisa dibilang tidak merata. Dan rangkanya sendiri untuk yang saya naik ini kelas eksekutif full dan luxury dengan rangkaian idle kereta api Gajayana. Tapi Gajayana yang setiap harinya melayani rute Gambir ke Malang sampai Gambir lagi. Karena waktu sudah cukup lama, jadi dipakai untuk kereta api Parahyangan satu trip pulang pergi dari Gambir ke Bandung PP. Kemudian untuk tarif sendiri bervariasi untuk kelas eksekutif mulai dari paling murah 150.000 sampai paling mahal bisa 200.000 lebih di hari akhir pekan. Dengan sarana yang menggunakan kereta stainless steel generasi pertama kebanyakan ya, kecuali ada beberapa kereta api Parahyangan yang menggunakan stainless steel new generation. Itu baru kemarin tanggal 1 kemarin baru mulai yang keberangkatan malam dari Bandung jam 6 kalau salah, dan dari Jakarta jam 10 terakhir dari Bandung jam 7 sampai Jakarta jam 10 dan kembali lagi ke Bandung jam 10 malam itu terakhir. Itu menggunakan rangkaian SS New Generation punyanya kereta api Argo Wilis. Oke, karena ini udah mau jam 7, kita langsung naik aja ke peron atau stasiun Gambir. Dan ini aku pergi sama temanku, dan temanku kayaknya udah nunggu di atas juga ini. Oke teman-teman, saya sudah masuk di stasiun Gambir. Dan penumpangnya di dalam juga udah cukup banyak, dan di bawah sana cukup banyak pegawai dari kantor pusat karena pada hari ini akan ada kalau dengar-dengar bakal ada inspeksi persiapan angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Ini cukup banyak pegawainya, dan kayaknya mungkin ada acara atau press conference mungkin yang di bawah ya. Kita langsung naik aja berarti ke lantai atas. Ya, hari ini kita akan melihat gimana nasib atau kondisi kereta api Parahyangan sekarang setelah dengan banyak persaingan dari
tol Jakarta Cikampek Bandung, terus juga ada tol Jakarta Cikampek yang kedua yang katanya bisa Makassar Tempuh, ditambah juga kereta api Wus, kereta cepat Jakarta Bandung yang digadang-gadang walaupun untuk mega proyek itu proyek yang bisa jadi saingan berat dari kereta Parahyangan ini gitu. Oke, kita akan naik ke jalur 1 nantinya, kereta di jalur 1. Oke, yang tersedia di jalur 4 sebelah sana adalah kereta api Argo Muria tujuan Cirebon, Tegal, Sawangan, Batang sampai Semarang, Tawang. Dan nanti kereta Parahyangan aku naiki masuk di jalur 1 dan kelihatannya sepi sih jalur 1 ini peronnya. Berarti benar penumpang kereta Parahyangan memang, apalagi ini hari kerja pagi, tidak terlalu rame ini apa. Nanti kita lihat aja yang ada di dalam berapa teman ya. Kayaknya sih sepi sih kalau lihat dari ini ya. Sebenarnya kereta Parahyangan ini punya beberapa keunggulan ya dibanding transportasi lain, kayak yang pertama itu waktu tempuhnya pasti karena tidak kena macet, terutama di hari-hari akhir pekan ya. Biasanya kan Jakarta Bandung kan jalur macet untuk jalur tolnya gitu. Sedangkan kereta Parahyangan ini bebas macet dan juga tarifnya masih cukup terjangkau. Yang paling murah itu kelas premium itu 125.000 sampai 170-an, 160-an. Kelas premium stainless steel, dan eksekutifnya 150.000 sampai 200.000-an lah, 210 atau sekitar segitu. Bisa mendapatkan perjalanan yang nyaman, tepat waktu, dan pemandangan yang indah tentunya di sepanjang rute, terutama Purwakarta sampai ke Padalarang. Kereta Argo Muria dengan stainless steel new generation tahun 2025. Ini kereta api Parahyangan yang mana? Ini ternyata ini menggunakan rangkaian milik Bandung, milik keretanya bekasnya kereta Argo Wilis, dengan masih sama rangkaian stainless steel 2018. Ini membawa kelas eksekutif dan luxury sekarang di belakang sekarang. Enggak. Bener, hanya membawa kelas eksekutif ternyata. Stiker sendiri ini. Kereta aku di eksekutif 8. Enak ini bisa lihat ke belakang kalau lagi di perjalanan, di posku di belakang, terus di sana tidak ada kereta lain di belakang, jadi bisa lihat pemandangan dari jendela belakang selain dari jendela kanan kiri kereta ini. Ini nomor keretanya KH10904 tipe Indo Malang. Oke teman-teman, ini adalah interior kereta api Parahyangan kelas eksekutif. Ini di eksekutif 8 kosong sama sekali. Saat ini benar-benar kosong, tidak ada penumpang, hanya ada aku dan temanku masih di luar. Ntar berarti mungkin dari sini berdua aja ya, atau bahkan jangan-jangan nyampe Bandung pun sekarang cuma berdua, ini tidak tahu. Fasilitas standar aja dari tempat duduk, lalu ada meja lipat, lalu ada footrest di depan, colokan listrik dan lampu baca. TV ada di ujung dan di tengah, belum nyambung, dan toilet ada di salah satu ujung kereta. Toilet seperti ini dan jendelanya masih bisa dibuka kalau keadaan darurat. Tuh. Diingat. Di depan juga baru satu yang naik, 7 baru satu penumpang. 65 juga kelihatannya kosong nih, jadi benar-benar ya, beginian nasib kereta Parahyangan sekarang setelah banyaknya opsi alternatif dari Jakarta ke Bandung. Jadi ya seperti ini kira-kira kondisinya. Kalau hari kerja sepi banget dan jumlah perjalanannya juga masih lumayan banyak. Sedangkan kalau libur ya lumayan sih agak lebih ramai daripada hari kerja.
Ini adalah stasiun pemberhentian kereta api Parahyangan untuk yang saya naiki ini dari Gambir, Bekasi, langsung ke Purwakarta, Cimahi, Bandung. Jadi untuk teman-teman yang lebih dekat naik dari Bekasi bisa naik dari Bekasi, turun juga bisa. Atau yang mau bertujuan ke Purwakarta, Cimahi juga bisa naik dan turun di dua stasiun tersebut. Yang mana tiga ini tidak disinggahi oleh kereta cepat bus, dan juga di travel juga tidak ada ya yang keluar di Purwakarta gitu. Kalau Cimahi mungkin masih ada, Bekasi masih punya pemberangkatan travel, cuman Purwakarta ini mungkin kereta Parahyangan ini masih pilihan terbaik untuk saat ini. Dan ini 725 yang masuk di jalur 4 adalah anak emasnya KAI, yaitu kereta api Taksaka dari Gambir ke Yogyakarta dengan lokomotif 006-1345. Ini rangkaian kereta api Taksaka yang asli ya, yang biru oranye, dan keselip ini punyanya Solo, keselip KH1 2023. Membawa kelas eksekutif SS New Generation dan Luxury New Generation juga di belakangnya. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers. Saat ini tepat pada pukul 7:30 kereta api Parahyangan sudah diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Gambir, dan situasi di kereta ini masih kosong. Masih saya berdua dengan teman saya aja di belakang. Masih bener-bener nih kereta Parahyangan nasibnya sekarang ya. Beginilah bersaingnya oleh bus dan juga permintaan atau okupansi yang memang tidak terlalu banyak kalau hari kerja khususnya. Saat ini kereta api Parahyangan sudah diberangkatkan dari stasiun Bekasi dan ada satu penumpang yang naik di belakang ya. Ini di sebelah kedatangan kereta api Blambangan Express dari Ketapang tujuan Jakarta Pasar Senen, kereta terjauh, penumpang terjauh di Indonesia. Dan di sebelah ada komuter lain KRL baru CRRC tujuan ke Angke. Kalau komuter lainnya dari sebelah sana peronnya, jadi di sebelah sini ditutup. Terus ada KRL ke Cikarang yang nunggu disusul oleh kereta ini, kereta Parahyangan ini. Seperti ini masih demikian kosongnya di kereta ini. Kali Bekasi yang pernah beberapa tahun lalu banjir sampai penuh airnya. Dari Jatinegara ke Bekasi ini jalurnya terpisah antara KRL dan kereta api jarak jauh, dan setelahnya dari Bekasi sampai seterusnya sampai Cikarang bergabung satu jalur yang sama antara KRL dan jarak jauh. Oke teman-teman, ini baru berangkat Bekasi, kereta berhenti mendadak. Kabarnya di depan ada kendala di lintasnya, nggak tahu rel patah atau apa, didengar-dengar ya. Tuh sampai ASP juga ikut turun, masinis dan asistennya. Ya mungkin ini sedang menunggu perbaikan atau gimana ya, entar kita lihat aja entar. Ini juga KRL berhenti dan baru jalan lagi. Oke, ternyata udah ada beberapa yang naik, dan sekarang kereta Parahyangan sudah melanjutkan perjalanan menuju Purwakarta sampai Bandung. Jadi tadi setelah Bekasi itu setelah PJ81 ada rel patah selatan atau ya patah dikit lah sambungannya. Jadi tadi menimbulkan goncangan keras, cuman sampai depan doang sudah kelindes, kerasa goncangan, terus masinisnya berhenti. Jadi pas tadi saya rekam berhenti itu posisi kereta ada di tengah-tengahnya rel yang patah itu ya. Jadi sekarang karena sudah dinyatakan bisa dilalui pelan-pelan, jadi kereta saya langsung berangkat lagi pelan-pelan. Tadi jalan sekitar 5 km per jam saja, setelah itu baru sekarang maju dengan kecepatan normal. Ya
lumayan tadi hampir 10 menit berhenti di TKP tadi ya. Dan ya semoga tidak terlalu terlambat dalam perjalanan pagi hari ini. Dan untuk TKP tadi sudah ada petugas pemeriksa jalan raya untuk segera diperbaiki sambil pelan-pelan agar tidak mengganggu perjalanan kereta yang lain. Karena di belakang ini udah banyak KRL maupun kereta jarak jauh kayak tadi Taksaka, dan belakangnya lagi ada Fajar Jogja, Gajah Wong, Argo Anggrek bahkan di belakang. KRL arah Jakarta juga ikut ketahan karena tadi ada beberapa petugas yang posisinya di rel yang arah Jakarta. Ya, langsung jalan dengan kecepatan 100 lebih nih kayaknya, 100 lebih km per jam. Ya, saat ini kereta Parahyangan sudah melintas stasiun Cikampek, stasiun Marsabangan antara ke arah Cirebon dan Jawa Tengah lewat jalur Pantura atau jalur tengah. Dan yang saya laluin terpisah jalur ke Bandung atau Jawa Tengah lewat jalur selatan. Ini di tol Sadang ini kayaknya, di tol Sadang. Dan belum ada penumpang tambahan lagi masih. Berarti total di satu kereta ini ada 5 orang. Saat ini masih ada 5 orang. Dari kereta Sarana sendiri menurutku ini udah kurang nyaman sih, jujur ini udah agak grunjel atau kurang anteng dari larinya. Kejutannya juga masih lebih kerasa daripada eksekutif ini waktu masih baru, model-model kayak gini. Semoga ya bisa ditingkatkan baik dari sarana kereta maupun juga prasarana ya, karena prasarana itu ya tidak kalah pentingnya dengan sarana. Kayak tadi contoh ada rel patah atau rel gompal sedikit aja kan sangat mengganggu. Untung yang lewat nih kereta saya ini berhenti di Bekasi baru jalan, jadi tidak terlalu ngebut. Coba kalau kereta misal Taksaka yang tadi atau Argo Anggrek yang di Bekasi itu langsung melintas, bisa-bisa lebih kenceng lagi jalannya, bisa lebih membahayakan perjalanan ya. Cuman ya alhamdulillah tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan parah, itu alhamdulillah tidak ada. Dan semoga sekarang udah diperbaiki, udah bisa dinormalkan lagi perjalanan keretanya. Ya, saat ini kereta api Parahyangan sudah tiba dan singgah di stasiun Purwakarta, stasiun yang menyimpan banyak sekali kereta-kereta yang sudah tidak terpakai di sebelah sana itu ya, baik dari kereta penumpang KRL maupun KRT. Kita lihat ada KRL kelas ekonomi khususnya ya di Purwakarta ini. Kereta eksekutif, kereta ekonomi juga ada, kereta penumpang. Lalu KRL AC juga itu ada. Sebagian sudah dipotong-potong, dibesituakan. Ada KRL AC, dan ini kereta api lokal kayak dari Bandung ya kayaknya, atau dari arah ini, arah ke mana? Cikampek Purwakarta. Terus tadi Purwakarta Bandung juga ada kereta yang lain, kereta lokal yang lain. Wah, meriah kok, cuman 3.000 atau 4.000 ya harga tiketnya. Wah, karena memang kereta untuk kelas rakyat ya itu aja. Kita terlambat sekitar 10 menit, cuman tidak apa-apa lah, kita jalan aja. Waktuku juga di Bandung tidak terlalu buru-buru, tidak ada dikejar agenda lainnya. Ya, saat ini kereta api Parahyangan sudah masuk jalur Purwakarta Padalarang, jalur yang bisa dibilang pemandangannya indah, salah satu yang paling indah di Pulau Jawa khususnya.
itu terlihat jalur kereta cepat bus, cuman tidak ada yang lewat ya karena frekuensinya nggak terlalu banyak juga. Di sini perjalanan kereta juga diperlambat karena jalurnya berkelok. Sebagian masih single track dan sebagian yang lainnya sudah double track ya, karena beberapa masih terkendala kayak pembangunan jembatan dan terowongan yang pasti memakan biaya dan usaha yang sangat-sangat besar ya, dengan medan yang seperti ini. Sebenarnya ada beberapa kereta parahyangan yang kena silang, cuman keretaku ini kebetulan sekarang menang silang terus, jadi nggak ada berhenti bersilang ini sampai di Cimahi baru berhenti lagi untuk biasa turun penumpang seperti biasanya. Saat lagi kita akan menuju terowongan saat yaitu terowongan kereta terpanjang yang masih aktif di lintasannya PT KAI ya. Lokasinya sebelum stasiun Sakato dari Jakarta atau setelahnya kalau dari arah ini di belakang kayak sambungannya kendor, makanya bunyinya berisik banget di belakang ini. Ya, terowongan saat dengan panjang sekitar 900 meter. Melewati jembatan Cikupang kok, wah ada kereta bus tadi kalau ternyata kereta busnya lewat arah ke Bandung. Jadi melewati jembatan Cikupang, terowongan saat dan dua-duanya itu terowongan dan jembatan kereta terpanjang yang aktif yang dari KAI. Setelah ini bakal banyak jembatan, dan kalau teman-teman naik kereta Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta mau duduk di kiri ataupun di kanan tuh semuanya sama-sama indah pemandangannya kalau udah lewat antara saat sampai Padalarang nantinya. Dari sebelah kanan, dari belakang. Sengaja aku protes biar bisa 3 sisi ya. Nah, itu jalur kereta bus, cuman saya tadi udah lewat keretanya udah. Ya, sempat skeptik doang lewatnya yang ketangkep di kamera, mungkin kalau teman-teman bisa zoom. Belakang seperti ini pemandangan dari belakang. Nah, taruh depan lagi ya. Kanan kiri kalau nggak teping ya lembah jurang jadinya.
Jadi benar-benar kereta yang memerlukan hati yang khusus dan mau dibangun untuk barat juga susah banget ini. Pasti biayanya triliunan rupiah pasti untuk dua peta ini. Saat si Lame pada larang. Coba lihat terus sebelah kiri. Kiri seperti ini lebih banyak pohon dan bukitnya ya, sebelah kiri. Itu ada jembatan juga, ada jembatan. Banyak, kalau nggak salah ada 20-an lah jembatan dari Sasa sampai Padalarang, baik yang panjang ataupun yang pendek. Teman-teman kelihatan jalur yang tadi sudah kita lalui, jalurnya kan letter U gitu ya. Jadi sekali kelihatan jalur yang sudah atau yang akan kita lalui nantinya. Jalur tol dan jalur kereta cepat. Sana ada jembatan yang tadi udah kita lewati. Tadi mau muter dari belakang bukit itu letter U sampai ke sini. Ini lagi di jembatan lagi. Aku kurang hafal ya jembatannya namanya apa, mungkin teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi peta. Kita sudah tiba di stasiun Padalarang dan di sebelah kanan ada jalur kereta cepat bus. Udah nggak ada gitu lah, pasti udah berangkat yang tadi kelihatan barang arah Bandung. Dan di bawah ini jalur kereta biasa. Jadi penumpang yang mau tujuannya ke Bandung kota yang naik bus itu dia turun dari Padalarang terus naik kereta feeder KRT. Itu kereta ya, bentar. Nah ini keretanya sebelah kanan, KRT feeder gratis untuk penumpang bus. Ini di sebelah kanan kereta Harina dan sebelah kiri kereta X Argo Wilis yang sudah diganti jadi Standstill Unification. Paling kiri itu kereta lokal Bandung Raya Padalarang ke Cicalengka PP. Sudah keluar stasiun Padalarang. Oke, saat ini perjalanan kereta api Parahyangan sudah tiba di stasiun Cimahi. Ini untuk naik turun penumpang yang tujuannya ke Bandung Barat nih, pas posisinya di stasiun Cimahi. Dan itu di sebelah juga rangkaian kereta X-nya Argo Wilis yang sedang menunggu ya mau dipakai kereta apa selanjutnya. Jadi ada 3 rangkaian Argo Wilis dan Turangga itu berbagi 3 rangkaian. Jadi yang pertama tadi di Padalarang, terus ini kedua di Cimahi, dan 3 ini yang saya naik ini rangkaiannya Argo Wilis juga. Apa namanya? Dipinjam sementara untuk kereta api Gajayana yang lagi perawatan untuk beberapa hari ke depan mungkin ya. Sama-sama eksekutif stainless steel generasi pertama, dan ya mungkin kandidatnya beberapa adalah yang bakal meneruskan ini kereta api apa Brawijaya Gambir Malang via Semarang, atau Argo Merbabu juga bisa Gambir Semarang. Itu masih eksekutif New Image tahun 2016. Dan ada lagi satu kereta api Purwojaya Gambir ke Cilacap. 3 itu mungkin masih dalam tahun depan, awal tahun depan mungkin akan ganti ke stainless steel generasi pertama, atau bahkan mungkin kalau emang ada istilahnya mukjizat stainless steel new generation SNG. Karena udah mau nyampe ke Bandung, mungkin videonya saya akhiri di sampai sini aja. Jadi overall menurutku kereta api Parahyangan ini walaupun di weekday ini bisa dibilang sepi, dan mungkin kalau teman-teman nyari tiket hari H itu masih goso itu masih ada, pasti masih banyak, dan masih bisa milih mau duduk di mana, mau di dekat jendela atau mau nyari yang kosong, itu masih banyak pokoknya. Ya, dengan tarif 100 ribuan ya bisa dibilang cukup terjangkau dengan fasilitas yang nyaman, standar kelas eksekutif ataupun ekonomi premium untuk jarak jauh, karena jenis kereta juga sama.
Solo masih jadi pilihan yang oke untuk ke Bandung, walaupun ada beberapa pertimbangan. Kayak misalkan saya kan asalnya dari Bogor, dari tadi berangkat pagi itu dari Bogor habis subuh, cukup memakan waktu ya kalau ke Jakarta dulu. Sedangkan kalau naik travel itu bisa langsung dari Bogor ke Bandung dalam waktu yang tidak terlalu beda juga. Jadi ya dari segi waktu memang kalau hari kerja mungkin jalan biasa, jalan lancar ya, normal lancar, jadi sangat-sangat bersaing waktu tempuhnya. Tapi kalau hari libur mungkin Parahyangan ini lebih ramai karena selain dari pergerakan orangnya juga lebih banyak, jalan raya itu seringnya macet. Kalau terutama hari Minggu sore ya, kalau dari Bandung ke Jakarta itu seringnya macet, jadi bisa 4 jam 5 jam. Jadi bisa lebih unggul naik kereta Parahyangan ini, kereta konvensional. Dan di rute Jakarta-Bandung ini selain kereta Parahyangan ada kereta lain seperti yang tadi awal saya sebutkan, ada Pangandaran tuh tujuan Banjar via Bandung, terus juga Tapandayan tujuan Garut. Dan dua-duanya itu mungkin lebih ramai karena ada penumpang yang tujuannya lebih dari Bandung gitu. Jadi bisa ke Cibatu, Garut, Tasik, Ciamis ataupun ke Banjar tanpa transit gitu ya. Dan kalau yang benar-benar butuh waktu cepat dan memang tinggalnya di Jakarta, mungkin akan lebih nyaman naik kereta cepat bus ya, karena waktu tempuhnya mungkin sekitar sejam lebih dikit lah. Udah dari Jakarta persiapan sampai Halim, terus ke Padalarang ke Bandung naik Victor itu mungkin sekitar sejam lebih dikit dah. Jauh lebih cepat dari kereta Parahyangan konvensional yang saya naik ini. Dan mungkin beberapa hari terakhir juga sempat ada isu ya, kayak Gubernur Jawa Barat ingin mewujudkan kereta konvensional Jakarta Bandung yang lebih cepat 1,5 jam atau berapa kemarin janjinya, atau mimpinya mungkin seperti itu ya beliau. Ini aku belum bisa mengkonfirmasi atau bilang apa-apa ya, cuman kita tunggu aja, kita lihat nanti bagaimana jadinya kereta ini. Apakah mungkin akan relnya di-upgrade atau sarananya atau bagaimana lah. Tapi jujur menurutku secara rasional itu kurang memungkinkan kalau dengan yang sekarang itu 1,5 jam, paling cepat banget itu 2,5 jam lah paling, dengan kondisi yang bergerak kalau begitu. Dan masih ada beberapa pemberhentian juga mungkin masih 2,5 jam. Semoga yang terbaik untuk pemerintah, untuk KAI maupun perusahaan stakeholder lainnya, dan juga untuk masyarakat warga Jabodetabek yang akan bepergian ke Bandung maupun warga Bandung yang akan bepergian ke Jabodetabek. Itu ada kereta feeder ke arah Padalarang. Oke, mungkin segitu dulu video saya kali ini. Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan saya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung saya dalam membuat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk petugas yang bertugas pada perjalanan kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan mohon koreksinya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sampai nanti kita tiba di stasiun Bandung. Ini lagi lewat stasiun Ciroyom, di satu stasiun sebelum stasiun Bandung. Ciroyom, terus nanti di depannya ada depo kereta, depo Bandung. Agak depannya ya. Di sebelah kiri depo Bandungnya kalau dari sini. Ada rangkaian kereta lainnya, dan ini kereta lokal komuter lain Bandung ke Cicalengka, Bandung, Padalarang. Selamat siang, jam 10.25 sudah sampai di stasiun Bandung. Telat dikit ya, dan 5 menit telatnya karena tadi agak dikurangi waktu pemberhentian di stasiun Purwakarta dan Cimahi. Ini lokomotif Vansir Bandung
motif merah X Sumatera 2018340. Ini katanya sih dengar-dengar ada masalah di mesin atau di mananya ya, jadi tidak bisa untuk perjalanan jauh antar kota. Jadi hanya dipakai di sekitar Bandung aja, terutama di Langsir stasiun Bandung. Ini keretanya akan balik lagi jam 11 menuju Jakarta dengan nomor KA 133 Parahyangan juga. Dan tadi yang aku naik itu 132, balik lagi ini 133 ke Jakarta terus ke Dipo, pulang sampai dinas lagi nanti malam untuk kereta api Gajayana. Gajayana berangkat jam setengah 7 kalau nggak salah dari stasiun Gambir.